Ya, sebelum kita menggunakan aplikasi ini, ada beberapa hal yang wajib atau harus kita persiapkan, kita setting ya, sehingga nanti ketika kita menginput data program kerja itu semuanya sudah lengkap begitu ya, tidak kita harus kembali setting ulang dan seterusnya begitu ya. Sebaiknya sih memang disetting dulu ya. Ada berapa yang harus disetting. Nah, yang pertama adalah settingan global aplikasinya. Nah, caranya sebagai berikut. Jadi kita login dulu ke aplikasi seperti biasa ya. Ini sebenarnya tugasnya si administrator jaringan ya. Jadi bukan user aplikasi pada umumnya, bukan, ini khusus tugasnya seorang administrator aplikasi ya. Jadi dia harus menyiapkan data-data master dulu ketika aplikasi ini digunakan. Oke, saya login dulu. Passwordnya sekian. Nah, untuk setting ada di menu setting ini ya. Kalau untuk settingan globalnya kita klik yang ini ya. Nah, ada beberapa hal yang harus di setting ya. Ini saya tutup dulu ya. Settingan global ini pertama ya, kalau mau ngubah nama aplikasi ini ya ngubahnya di sini. Nah, yang jadi ngubah untuk aplikasi yang ini ya, nama ini ya, contoh yang ini. Nah, itu ubahnya di sini. Ya, disesuaikan saja ya. Kalau tidak mau misalnya program kerja ya, kalau mau work planning juga boleh ya. Work planning misalnya. Planning. Nah, seperti ini misalnya ya. Kemudian ini alamat ini ya, ini untuk alamat webnya ya. Nah, ini sebenarnya tidak dirubah karena ini udah disesuaikan. Kemudian logo, kalau logonya mau diganti ya tinggal kita siapkan logonya ya, nanti dicari aja di mana nyimpan logonya gitu ya. Tinggal di misalnya saya taruh logonya di sini, misalnya ini nama logonya misalnya kan, di sini misalnya. Tinggal saya klik logonya, saya open, nah kan, coba ini. Sebentar, saya turunkan sedikit. Tombolnya ketutup ya. Nah, ini jadi logo ketukar nih nanti kalau udah di oke kan, berubah tuh logonya ya. Kalau mau hapus logo yang ada, klik ini. Kemudian beberapa ini saya batalkan saja ya nanti ya. Tema itu, yang dimaksud dengan tema di sini adalah warna-warna ini apa namanya, lingkungan aplikasi ini ya, boleh dirubah ya. Jadi kalau mau rubahnya silakan saja. Yang ini tadi saya nggak rubah aja ya, takut nanti berubah. Saya kembalikan saja. Gitu ya, sebentar. Ini logonya ya tidak ada dipilih ya, jadi nanti tetap ini aja yang berubah. Nah, ini kalau dirubah nih, dia berubah juga misalnya di orange gitu ya. Waktu ya sesuaikan dengan waktu kita aja nanti supaya tanggal dan sebagainya itu sesuai ya. Kemudian saya coba simpan nih. Nah, jadinya kan begini, karena tema saya pilih itu orange. Tapi kalau saya pilih dark gitu ya, gelap, nanti temanya digelap. Nah, seperti ini kan berubah ya. Atau saya kembalikan lagi ke settingan yang awal seperti ini. Boleh, terserah, nah, selera saja. Ini untuk settingan global ya. Nah, opsi tamu boleh nggak menambah, mengubah tugas? Nah, kalau bisa sih jangan ya. Tamu namanya juga tamu ya. Artinya kita bisa memberi hak tamu ke pengguna aplikasi ini nanti ya, tetapi kalau bisa tamu itu hanya sekedar melihat-lihat saja, jangan dia boleh mengubah, mengedit. Tetapi kembali lagi lah, kalau memang dibutuhkan dia boleh mengubah ya silakan saja, tinggal dicentang saja begini ya. Tapi kalau tidak ya nggak usah gitu ya. Oke, ini untuk settingan globalnya. Kemudian untuk modul ya, untuk manajemen tempat ya, untuk manajemen sumber daya, untuk audit dan tindakan perubahan, mau diaktifkan enggak? Kalau aktifkan nanti dia ada, kita bisa ngubah-ngubah nama tempat, kita bisa ngubah-ngubah nama status, tapi kalau tidak dikunci misalnya oh tidak, dan tidak dikasih modulnya ya.
tampilkan perencanaan. Di sini ya silakan saja diatur-atur saja ya. Perencanaan yang ditampilkan nanti itu untuk hari misalnya mulai dari Senin, Selasa ini hari kerjanya ya. Nah, Sabtu kalau dia mau ditampilkan ya tampilkan saja. Kalau enggak ya. Kemudian waktu, terkait waktu mau ditampilkan waktu kerja ini ya. Itu mulai dari jam 9 misalnya atau mulai jam 8, jam sekian silakan disesuaikan saja waktunya. Oke, kemudian nanti tampilan ini timesheetnya ya, timesheetnya itu mau apa ditampilkan berapa, ini contoh ya, saya kembali ke sini dulu. Nah, ini nanti mau tampilkan berapa bulan gitu di aplikasi ini. Ini saya kecilkan dulu ya. Nah, kalau kita perhatikan ini kan ya kalau kita perhatikan ini ya dia berapa bulan begitu ya. Jadi dia nampilkannya di ruangan ini mau berapa bulan begitu. Kalau kita di sini settingnya 2 bulan, dia tampilkan 2 bulan. Ya, itu terkait dengan waktu ya. Sorry, bulan ya, bulan. Kemudian jumlah baris yang bisa ditampilkan nanti dari atas ke bawah ya. Kemudian tinggal kita setting di sini, kalau saya setting 200 nanti dia tampilkan 200 gitu. Oke, tampilan status tidak tampil. Tampilkan aja nama status misalnya. Nama status boleh ditampilkan ya. Kemudian pengaturan waktu. Kemudian tinggi baris, silakan baris kalau tadi apa tadi itu baris, jumlah baris ya, tinggi baris. Ini terkait mungkin nanti statistik ya, dia ada garis X, Y gitu ya. Kemudian ya ini apa nih? Kode kolom dengan tampilan besar ya, sesuaikan saja nanti angka-angka ini ya, nanti kalau rasanya kebesaran atau terlalu kecil silahkan disesuaikan angkanya. Oke, kemudian kita ke tampilan tugas. Nah, tampilan tugas ya silakan nanti disesuaikan saja ya terkait dengan tugas. Jadi nanti setiap program kerja kan ada tugas-tugas apa saja yang dikerjakan gitu ya. Nah, mau ditampilkan ada nama orangnya kah ya kan? Kemudian apalagi nih? Terkait dengan di program kerja kalau ada libur mau disembunyikan apa tidak atau mau ditampilkan. Kalau libur ya berarti tidak ada hari kerjanya begitu ya. Dan seterusnya. Oke, kemudian yang perlu di setting ya. Yang lainnya saya pikir enggak juga harus ya. Tidak semua fitur yang di sini ya digunakan oleh lembaga gitu ya, tidak semua. Tapi bisa jadi disediakan walau kalau tidak digunakan nggak apa-apa juga gitu. Warna diperbolehkan untuk program ya. Tautan untuk pembuatan periode. Kemudian ya ini enggak perlu lagi di setting ya. Kemudian ini juga untuk pengiriman email juga enggak usah di setting, nggak apa-apa karena tidak ada pengiriman email. Kemudian settingan audit. Nah, settingan audit ini artinya nanti sebenarnya dia merekap apa-apa saja tindakan-tindakan yang terjadi terhadap program ini tuh dicatat gitu ya, sehingga nanti kita bisa melihat oh siapa melakukan apa begitu. Misalnya ada yang input program enggak di aplikasi ini? Oh ada, nanti dia tampilkan. Tampilkan seperti apa? Nanti modelnya kayak gini nih. Ya, audit ya contoh ya. Nah, seorang admin dia ada ngapain saja. Oh, seorang admin dia menambahkan sumber daya. Ini terekam nih nanti, tercatat nih di audit ya. Kemudian seorang admin juga ada menambahkan nama tempat, gitu ya. Kemudian dia ngapain lagi? Oh, dia mengubah status ya. Ini auditnya. Oh, admin menambah user seorang direktur dan seterusnya. Ini terekap kapan siapa yang melakukan dan melakukan apa begitu ya. Ini di audit. Nah, silakan nanti
kalau ini ditampilkan, iya, ya, 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 berarti dia nampilkan, dia catat gitu, ada perubahan-perubahan atau inputan-inputan di dalam aplikasi ini, dia catat semuanya. Siapa, kapan melakukan apa, begitu ya. Itu terkait dengan settingan global. Ya, saya pikir di settingan global yang penting-penting seperti itu dulu, ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan settingan terkait dengan libur, status, tempat, dan sumber daya. Oke, sekian, terima kasih untuk settingan global aplikasi.